saudara bisa melihat dan membedakan guru palsu dengan guru yang bijaksana itu adalah dari buahnya, dari perkataannya, dari perbuatannya, dari tingkah lakunya. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Aku kabarkan Injil kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saya kasihi, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya? Haleluya, luar biasa. Saya selalu berdoa kepada Tuhan agar kiranya para subscriber, pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun yang saudara lakukan dan kerjakan, selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu, kita bisa melakukan banyak hal dan kita bisa ikut ambil bagian di ladang pelayanan penginjilan, khususnya membantu penginjil-penginjil di pedalaman, di pelosok-pelosok daerah ataupun di tempat-tempat terpencil. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Saya mengajak saudara semuanya untuk melihat di dalam Injil Matius 7 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Nanti saya akan membaca dengan cara pandang yang berbeda. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, firman Tuhan ini Bapak Ibu sering sekali kita baca. Apakah setelah kita baca kita merenungkan apa yang tertulis dalam Injil Matius 7 ayat 15? Bahwa 2000 tahun yang lalu, sebelum ajaran lain muncul, firman Tuhan sudah ada. Maka dalam Injil Yohanes dikatakan pada awalnya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim itu sendiri. Jadi sebelum segala sesuatu ada, firman sudah ada. Sebelum dunia ini diciptakan, sebelum saudara ada, sebelum saya ada, sebelum singgasana ada, firman Tuhan sudah ada. Maka dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu Elohim. Sebelum segala sesuatu diciptakan, firman sudah ada. Maka di ayat yang lain dikatakan segala sesuatu itu diciptakan melalui firman. Nah, kenapa melalui firman? Karena firman ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Sebelum segala sesuatu ada, firman sudah ada. Ini kalau kita merujuk kepada Bible. Rujukan kita Bapak Ibu bukan kitab suci yang lain, tetapi Bible. Karena kitab suci tidak bisa disamakan dengan kitab suci yang lain. Berbeda sekali, bagaikan bumi dan langit Bapak Ibu. Maka Alkitab yang saudara baca, kalau saudara menghidupkan, maka dia akan hidup setiap hari dan terus baru setiap hari, dan akan memberikan pemahaman yang baru kepada setiap saudara dan saya. Saya mengalaminya Bapak Ibu, luar biasa firman Tuhan. Jadi 2000 tahun yang lalu Yesus sudah berkata kepada kita, Bang Pendi, hati-hati ya, nanti akan datang guru palsu kepada kamu. Nah, kamu harus waspada terhadap guru palsu yang menyamar seperti domba padahal dia serigala. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, Bang Pendi, bagaimana cara kita ketahui bahwa guru palsu ini yang menyamar seperti domba padahal dia serigala? Bagaimana cara kita mengetahui kalau dia ini, guru palsu ini, kalau guru palsu ini adalah penjahat? Di ayat 16 Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Ketika saudara dan saya bertanya, Bang Pendi, dari mana kita memahami, mengetahui, mengerti bahwa yang datang kepada kita itu adalah guru yang menyamar seperti domba? Sebenarnya guru ini adalah serigala yang puas. Di ayat berikutnya dikatakan, dari buahnya kamu memahami
Dari buahnya kamu mengerti, dari buahnya kamu akan melihat, dan serigala dan guru palsu itu akan kelihatan. Apakah guru ini benar-benar guru yang datang dari Tuhan, ataupun guru yang datang dari dirinya sendiri, dari nafsunya, ingin membesarkan kerajaannya sendiri, ingin membesarkan kelompoknya sendiri, ingin membesarkan komunitasnya sendiri, ingin membesarkan organisasinya sendiri. Maka Yesus berkata, hati-hati ya Bang Pendi, ketika kamu masuk ke sana, kamu akan diterkam oleh segala buah itu. Maka berhati-hatilah saudara dan saya. Kita melihat mereka itu dari buahnya, dari tingkah lakunya, dari perbuatannya, dari perkataannya, tingkah lakunya, apakah mencerminkan karakter Kristus atau tidak? Mencerminkan apa yang disampaikan, apa yang ditulis di dalam Injil atau di luar Injil, atau tidak? Bila tidak, maka sudah otomatis orang itu adalah serigala yang puas. Maka kita harus segera, setelah kita menyadari bahwa yang datang kepada kita itu adalah bukan domba tetapi serigala, cepat kita harus menghindar dari serigala tersebut. Kalau tidak, kita diterkam Bapak Ibu, dicabik-cabik tubuh kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kita sudah tahu. Kita juga akan menjadi bagian daripada mereka. Nah, demikianlah kata di dalam Injil Matius ayat 17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Maka di dalam ayat 16 dikatakan, dari buahnya kamu mengenal mereka. Karena tidak mungkin ajaran yang baik itu menghasilkan orang-orang yang tidak baik. Guru yang baik tidak mungkin menghasilkan murid yang tidak baik. Seorang guru yang bijaksana tidak mungkin menghasilkan murid yang kurang ajar. Itu tidak akan terjadi. Jadi guru yang bijaksana akan melahirkan murid yang bijaksana juga. Tidak mungkin guru yang bijaksana melahirkan murid yang kurang ajar. Tidak mungkin. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Injil Matius 7 ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan satu kali Yesus berkata kepada kita, kamu akan mengenal mereka dari buahnya, dan dari buahnya lah kamu akan dikenal. Lebih daripada 2 kali. Nah, 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, ayat ini dijadikan acuan oleh saudara kita dari seberang untuk menghakimi umat Kristen, untuk menghakimi orang yang percaya kepada Yesus. Jadi seolah-olah mereka ingin berkata kepada kita begini Bapak Ibu, Bang Pendi, kamu lihat dalam Injil Matius 7 ayat 21, di situ jelas sekali Yesus menyangkal dirinya sebagai Tuhan. Ketika kalian memanggil Yesus itu Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam surga. Karena pengharapan kita surga. Dan kita sudah pasti diberikan surga. Sebenarnya Bapak Ibu, kita tidak perlu lagi mengharapkan surga. Karena surga sudah diberikan kepada kita. Karena kunci surga itu ada pada Yesus. Bukan pada nabi dan rasul serta guru dan ajaran-ajaran yang lain. Bukan, tetapi di tangan Yesus. Maka setiap orang yang sudah berada di dalam genggamannya Yesus, pasti tempatnya di surga. Karena di ayat yang lain, Yesus hari ini lagi menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan Yesus berkata di ayat yang lain, tempat ini harus penuh. Dan Yesus berkata lagi, Bang Pendi dan teman-teman yang lain, ayo bawa orang sebanyak-banyaknya kemari agar tempat yang sudah kusediakan ini penuh. Sekarang Bapak Ibu, cara pandang yang berbeda. Orang yang sudah memanggil Yesus Tuhan saja belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak memanggil, apalagi yang tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, saya ulangi, orang yang sudah mengakui, memanggil Yesus saja belum tentu orang itu masuk surga, apalagi orang itu tidak berada di dalam Yesus, orang itu tidak mau memanggil Yesus Tuhan, apalagi orang itu menyangkal ketuhanan Yesus, sudah pasti orang itu tidak perlu lagi hisab dan hisab. Sudah pasti masuk neraka. Nah, kita baca lagi. Di situ ada koma, mereka tidak baca komanya. Melainkan
Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa kehendak Bapa di surga? Maksudnya Bapak Ibu, terjawab di dalam Injil Matius 22 ayat 37. Dan Yesus berkata kepadanya, kamu harus mengasihi Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu. Jadi Bapak Ibu, hendaklah kita ini mengasihi Tuhan dengan bulat-bulat hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Ketika hukum ini kita hidupkan di dalam kehidupan kita, sudah secara otomatis kita sudah melakukan kehendak Bapa. Bukti kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi manusia. Sebagaimana kita sudah mendapatkan kasih karunia secara cuma-cuma dari Tuhan, kita sudah otomatis juga akan memberikan anugerah, kasih karunia dan anugerah Tuhan yang kita dapatkan, kita pasti berikan kepada orang lain dengan cuma-cuma. Dengan cara apa kita berikan? Dengan cara memperkenalkan firman yang benar kepada mereka. Karena selama ini mereka mendengar firman yang salah dari sumber yang salah. Maksudnya apa Bang Pendi? Mereka selama ini mendengar firman dari guru palsu, lalu firman yang mereka dengarkan, firman yang sudah dipelintir menurut pikiran mereka, menurut kemauan mereka, menurut keegoisan mereka, sehingga firman yang benar itu mereka kesampingkan. Nah, inilah yang dinamakan dengan guru palsu. Jadi orang yang masuk surga itu bukan orang yang berseru kepada Tuhan, bukan orang yang berseru kepada Yesus, tapi orang yang mau melakukan kehendak Bapakku, kata Yesus. Ayat ini Bapak Ibu tidak bisa dipikirkan secara pikiran dengan pikiran orang lain. Harus dipikirkan dengan pikirannya firman. Maka dari itu otak kita itu harus kita masukkan ke firman. Biarkan firman yang mencerna, yang memberikan pencerahan kepada otak kita. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget, firman Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Bukan biasa di luar, benar-benar luar biasa. Benar-benar yang memberikan pemahaman kepada saudara dan saya. Dan firman itu hidup setiap hari di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam kehidupan kita. Hidup setiap hari. Sekali lagi saya ulangi karena ayat ini sering dipelintir oleh saudara kita dari seberang. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, yang tidak mereka bacakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ini tidak mereka bacakan. Saya sudah jelaskan tadi. Jadi, kita saja yang berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan belum tentu masuk surga. Apalagi mereka yang menyangkal Yesus, yang menyangkal ketuhanan Yesus, sudah pasti kerak neraka istilahnya Bapak Ibu. Sudah otomatis Bapak Ibu. Bila kita mengasihi Tuhan, itu sudah pasti kita mengasihi manusia. Maka di ayat yang lain, Yesus sudah berkata, tidak mungkin kamu mengasihi Tuhanmu yang tidak kelihatan, sementara orang di sekitar kalian, teman di sekitar kalian, sahabat saudara di sekitar kalian tidak kalian sayangi, tidak kalian kasihi. Jadi bukti kamu mengasihi Tuhan, maka dilihat daripada kamu mengasihi sesama manusia. Apakah ini ada atau tidak ada? Bila ini ada, maka dilihat dari buah kita bahwa kita mau melakukan penginjilan, kita mau bersaksi bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Kita mau bersaksi bagaimana Tuhan membawa kita. Kita mau bersaksi bagaimana Tuhan mengambil kita dari tempat yang sangat kotor, dari tempat yang sangat menjijikkan, dari tempat yang penuh dengan lumuran dosa. Dia bawa kita, dia sucikan kita sehingga kita menjadi manusia, orang yang lahir baru. Ketika kita menjadi orang yang lahir baru, kita mau melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Kita mengasihi dia dengan segenap hati kita. Dan kita juga mengasihi sesama kita. Lalu kita mau melakukan penginjilan. Membawa orang sebanyak-banyaknya kepada Tuhan. Supaya tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan, oleh Yesus di surga itu penuh. Pengharapan Yesus kepada setiap kita Bapak Ibu. Agar kita dipakai menjadi alatnya, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Nah, maka Yesus tidak pernah berkata, setiap kamu harus bisa membawa orang untuk masuk Kristen. Tidak pernah Yesus katakan itu. Jadi terjawab sudah
apa yang menjadi bahan olok-olokan saudara kita dari seberang, termasuk Bang Neng. Bang Neng itu suka sekali mengolok-olok saya, Bapak Ibu. Dia suka kutip ayat ini. Begitu juga teman-teman netizen yang lain yang suka mengutip ayat ini, seolah-olah mereka ingin berkata bahwa sangat rugi kalian yang mentuhankan Yesus. Padahal mereka tidak tahu, Bapak Ibu, kita tidak pernah mentuhankan Yesus. Memang dia dari sananya sudah Tuhan. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi setiap saudara dan saya. Firman Tuhan itu luar biasa. Alkitab mengajarkan kita, Alkitab mendidik kita supaya kita tahu mana yang menjadi kehendak Tuhan dan kita tahu mana yang menjadi kehendak kita sendiri, Bapak Ibu. Pesan saya kepada para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget, berpegang teguhlah pada firman Tuhan dan hati-hatilah terhadap guru palsu yang gentayangan di sekitar kita. Saudara bisa melihat dan membedakan guru palsu dengan guru yang bijaksana itu adalah dari buahnya, dari perkataannya, dari perbuatannya, dari tingkah lakunya. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim Masiah. Salam aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Masiah wa Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.